Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Di sini saya selaku guru PPKN sudah mengupload materi berupa dokumen Microsoft Word, di mana di dalamnya terdapat beberapa muatan materi, keberagaman, agama, dan kepercayaan. Di sini sudah dijelaskan secara rinci, mulai dari sejarahnya, kitab sucinya, nama pembawanya, tempat ibadah, dan hari besar keagamaannya pun dijelaskan di sini. Saya selaku guru menyadari bahwa tidak semua kemampuan daya pemahaman peserta didik itu berdasarkan literasi. Maka selain materi berupa dokumen, saya juga mengupload materi berupa video, di mana tentunya kurang lebih sama persis dengan materi dokumen sebelumnya yang sudah saya tampilkan. Masih loading, mohon ditunggu sebentar. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nanti selain dari video ini, bisa dilihat ya. Selain dari video ini dan materi berupa dokumen ini, saya juga akan memperjelas lagi pada temuan tatap maya. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang sudah saya buat. Tentu tujuannya setelah memberi materi dokumen Microsoft Word atau video dan PowerPoint-nya nanti saya presentasi, diharapkan peserta didik dapat lebih mudah memahami materinya sehingga mempermudah saat mengerjakan tugas yang nanti saya akan berikan di poin 1.2 tugas pemahaman. Jadi, tugas pemahamannya sendiri sudah saya upload nih, berupa dokumen Microsoft Word, di mana peserta didik dapat menjawab lalu mengirimkan kembali di sini dengan catatan waktu pengumpulan terakhir pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Tugasnya sendiri adalah menyusun atau mengisi tabel, lalu memberikan kesimpulan dengan penjelasan singkat dan jelas, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tidak copy paste. Seperti ini tugasnya. Kemudian selain materi dan tugas, untuk menarik minat peserta didik, dalam mempelajari materi ini, saya juga membuat kuis di post-test ini lebih tepatnya, menggunakan aplikasi Quizzes, dan dilakukan secara langsung atau tatap muka yang sudah saya jadwalkan di poin 1.3 ini. Jadi untuk mempermudah peserta didik dalam mengaksesnya, maka saya upload linknya di sini nanti, di tatap maya ini. Ini sudah saya jadwalkan juga pada tanggal 31 Maret 2021 jam 5 sore. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk lebih lengkapnya, saya akan tampilkan video tatap maya yang sudah saya lakukan peserta didik. Jadi, silakan ditonton. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya. Amin, amin, rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran kembali ya. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sebelum dimulai, akan diabsen terlebih dahulu, nggak apa-apa ya. Kalian bisa menjawab hadir lalu di-mute kembali mikrofonnya jika tidak diperlukan. Pertama, Ahmad Januar hadir ya. Oh, sudah ada ya Ahmad Januar ya, saya sudah melihat di sini. Baik, lalu Bregas Perkesit hadir. Baik, terima kasih. Lanjut, di sini ada Puja Prasetya ya. Puja, halo.
Bisa terdengar suara saya? Hadir, Bu. Oke, baik kalau gitu. Karena sudah hadir semuanya, maka pembelajaran kali ini Ibu bisa mulai langsung ya. Untuk pembelajaran kali ini tentu tentang Ya, Bu, PPKN. hadir saya. Baik, tentu tentang PPKN dengan muatan materinya itu keragaman agama dan kepercayaan ya. Sebelumnya, jika ada materi yang masih membingungkan, mohon ditanyakan nanti setelah PowerPoint-nya sudah selesai dipresentasikan ya. Ibu tampilkan PowerPoint-nya secara full ya, agar semuanya nanti bisa terlihat dengan jelas. Gimana? Sudah terlihat dengan jelas? Tolong dibantu jawab. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ibu mulai langsung ya. Kita akan membahas tentang... Iya. Oke. Boleh di-mute kembali ya untuk mikrofonnya. Kita akan membahas tentang muatan materi itu keragaman agama dan kepercayaan. Di mana setiap pembelajaran pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya ini untuk apa? Untuk mencapai tujuan tersebut diharapkan peserta didik dapat memahami dan menjelaskan kembali keragaman agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebelum membahas inti pokok dari pembahasan kali ini, sudah sama-sama kita ketahui ya, bahwa dengan agama kita diajarkan untuk berbuat baik dan benar, di mana dengan kita melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran akan timbul rasa kesadaran beragama, menyesuaikan keyakinan terhadap kepercayaan atau terhadap Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa lebih tepatnya. Nah, sebagai pelajar sendiri wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya. Artinya apa nih? Artinya ya kita harus mempunyai iman dan takwa yang kuat. Gitu. Maka oleh sebab itu, sebagai masyarakat makhluk sosial nih, tentu tidak hanya satu kelompok agama tertentu dong ya, melainkan ada ajaran agama lain atau ada keberagaman agama di mana itu perlu adanya sikap toleransi. Nah, toleransi, hormat menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama walaupun ini beda kepercayaannya. Gitu. Nah, tahukah kalian nih mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? Lanjut ya, sebentar. Sudah sama-sama kita ketahui sebelumnya nih ya, bahwa di Indonesia itu memiliki kekayaan alam. Dan itu diperlukan oleh bangsa lain. Di mana maka banyak sekali yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Tetapi selain berdagang tuh mereka juga menyebarkan agamanya. Mulai dari agama apa aja sih? Nah, ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Lalu ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat atau Parsi. Kemudian, dari Eropa sendiri membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Nah, lalu ada yang namanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi dulu tuh memang bangsa Indonesia sudah menganut kepercayaan tersebut. Makanya lebih mudah saat ada agama masuk seperti itu. Lalu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Nah, lanjut ya. Agama apa aja sih yang diakui di Indonesia nih? Jadi sudah ditetapkan nih oleh Presiden nomor 1 tahun 1965 atau 1965 bahwa pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di mana di pasal 1 itu disebutkan bahwa agama yang dipeluk oleh penduduk, nah agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia itu adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Lalu pada pada pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara itu menjamin kebebasan tiap-tiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian di pasal 28E butir 1 itu mempunyai kalimat seperti ini. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, meyakini pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Nah, jadi setiap penduduk itu diberikan kebebasan nih untuk memilih, mempraktekkan kepercayaannya, dan dijamin keseluruhannya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Pemerintah pun secara resmi hanya mengakui 6 agama yang tadi sudah disebutkan ya, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selanjutnya di poin ketiga bisa dilihat ya, diperhatikan ada tempat ibadah di Indonesia, ada masjid, ada gereja, ada vihara, ada pura, dan ada kelenteng. Kok hanya ada 5 tempat ibadah sih, Bu? Bukannya ada 6 agama yang diakui ya? Nah, jadi gini, khusus tempat ibadah gereja sendiri, ini menjadi tempat ibadah Protestan dan Katolik. Loh, kok bisa? Apakah mereka beribadah satu gereja dalam bersamaan? Oh, tentu tidak. Yang menjadi perbedaan sendiri itu ibaratnya gini. Kalau Islam berpatokan pada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, nah, kalau Katolik sendiri itu berpatokan pada Paus Fransiskus atau yang diuskup di Roma itu yang sudah terkenal. Itu sebagai pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Nah, kalau misalkan Protestannya sendiri nih, itu berpatokan pada pendeta atau pastor yang ada di gereja tersebut. Jadi misalnya jika ada tempat tinggal di Cipondo nih, ada orang yang tempat tinggalnya di Cipondo nih, si A tempat tinggal di Cipondo, tetapi terdaftar gerejanya itu di Pamulang. Maka ia harus rela bolak-balik ke Pamulang untuk beribadah. Kalaupun memang dia mau pindah ke daerah Cipondo, itu bisa. Tetapi memang harus ada yang diurus seperti itu. Nah, lalu perbedaan yang signifikan itu seperti apa sih antara Protestan dan Katolik? Nah, kalau Katolik sendiri itu di salibnya ada patung Yesus atau Isa Al-Masih. Nah, sedangkan kalau di Protestan sendiri itu tidak ada patungnya, hanya salib saja bisa dibilang. Gitu. Nah, selanjutnya nih ya, kita akan bahas satu persatu, mulai dari Islam. Di Indonesia itu mayoritasnya agama Islam kan ya, kurang lebih itu 271 juta orang atau setara dengan 87,2 pemeluk agama Islam di Indonesia. Itu berawal dari abad ke-12, sebagian besar pedagang orang Islam dari India tiba di Pulau Sumatera, Jawa, serta dan Kalimantan. Nah, Islam ini memiliki tempat ibadah berupa masjid, kitab sucinya itu Al-Quran, dan hari besarnya itu Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya ya. Terus pemimpinnya ya kita sama-sama ketahui ya, ustadz atau imam atau syekh dan lain sebagainya. Dan perintah utamanya adalah sholat. Jadi lanjut ke agama kedua, ada Kristen Protestan, di mana agama ini tuh berkembang pada masa kolonial Belanda atau VOC di abad ke-16. Nah, ini meningkatkan jumlah penganut paham Protestan nih di Indonesia sehingga menjadi 6,9% pemeluk agama Protestan di Indonesia. Nah, Protestan sendiri memiliki tempat ibadah berupa gereja ya, itu sama-sama kita ketahui. Terus kitab sucinya itu Alkitab atau Injil. Nah, serta hari besar itu ada Natal, Paskah, dan Jumat Agung. Nah, pemimpin agamanya yang tadi saya sudah jelaskan itu pastor atau pendeta yang ada di gereja tersebut. Nah, lambang agamanya tuh salib, tidak ada patungnya. Itu yang jadi poinnya. Untuk selanjutnya ya, ada agama ketiga ya, yaitu Kristen Katolik. Nah, pada abad ke-7, agama Katolik masuk ke dalam Indonesia. Syah Abu Salih Al-Armini menulis buku tentang berita
707 gereja, dan 181 penetap serani terbesar. Nah, lalu Katolik ini memiliki tempat ibadah berupa apa? Ya berupa gereja yang seperti Protestan tadi. Nah, kitab sucinya apa? Sama seperti Protestan, yaitu Alkitab atau Injil. Serta hari besarnya ya sama juga, Natal, Paskah, Jumat Agung, seperti itu. Pemimpin agamanya beda nih, dia itu lebih kepada uskup atau paus. Itu yang terkenal, biasanya Paus Fransiskus. Nah, atau biasa disebut itu Bapak. Nah, untuk lambang salibnya sendiri yang tadi saya bilang, ada patungnya atau Yesus Almasihnya. Selanjutnya yang keempat ada Buddha ya, dimana lewat jalur sutra antara India dan Indonesia pada abad ke-1 nih. Agama Buddha sudah mulai masuk ke Indonesia. Banyak warisan yang ditemukan di Indonesia. Nah, ini ada sekitar 0,7% pemeluk agama Buddha di Indonesia. Lalu, tempat ibadahnya tuh apa sih? Nah, jadi kalau tempat ibadah dari Buddha sendiri itu namanya vihara atau wihara biasanya disebut. Orang beda sebut-sebut sih. Cuma sebenarnya namanya vihara seperti itu. Untuk kitab sucinya apa? Nah, Tripitaka. Biasa disebut Tripitaka ya. Serta hari besarnya itu adalah Waisak, Asada, Katina, kayak gitu. Nah, pemimpin agama ini apa namanya? Biksu, biasa sama-sama kita ketahui ya. Mereka itu menyembah Buddha lebih tepatnya. Untuk tempat ibadah terbesar itu di Candi Borobudur. Seperti ini kurang lebihnya gambarannya ya. Lanjut. Ada agama Hindu. Nah, agama Hindu sendiri memiliki 1,7% pemeluk agama Hindu di Indonesia ya. Oke. Dan Candi Prambanan ini merupakan juwil Hindu yang dibangun semasa Kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan tersebut tuh hidup sampai abad ke-16 Masehi. Saat kerajaan Islam mulai berkembang, periode ini ya dikenal itu sebagai periode Hindu Indonesia yang bertahan selama 16 abad penuh. Nah, untuk tempat ibadahnya sendiri itu namanya apa sih? Namanya pura ya. Untuk kitab sucinya Weda, lalu hari besarnya itu Nyepi, Galungun, Sarawasti, Pagar Westi, kayak Kuningan, Galunggung gitu ya. Sebenarnya banyak sih kayak gitu. Nah, mereka sendiri nama pemimpin agamanya itu namanya Pedade ya, bisa diingat. Dan hampir 95% itu mayoritas agamanya ada di balik lebih tepatnya. Lanjut, untuk agama selanjutnya adalah Konghucu. Nah, di mana ini berasal dari kaum Tionghoa nih yang datang ke Indonesia. Nah, Konghucu ini lebih kayak identik dengan kepercayaan individual dia. Nah, lalu pemeluk agamanya itu sendiri terbilang cukup sedikit ya, ada 0,05% dari seluruh Indonesia lebih tepatnya. Nah, kemudian tempat ibadahnya seperti apa sih? Nah, ini nih, tempat ibadahnya seperti ini, namanya itu kelenteng. Untuk kitab sucinya sendiri itu ya, Si Shu Wu Qing namanya, Si Shu Wu Qing. Seperti itu. Untuk tulisannya seperti ini. Untuk pembacanya seperti tadi, Si Shu Wu Qing. Nah, lalu untuk hari besarnya tuh apa aja sih? Ya, sama-sama kita ketahui ya, lebih banyak kayak Imlek, kayak Cap Gomeh, seperti itu. Nah, ini untuk pemimpinnya nih, pemimpin agamanya. Dibacanya Shushe. Shushe, iya, Shushe. Kalau saya ada salah penyebut, mohon maaf sebelumnya. Nah, yang terkenal dari agama Konghucu itu apa sih? Nah, ini banyak sekali ya, yaitu barongsai. Jadi, untuk kesimpulannya sendiri nih,
semua agama pada umumnya itu sama. Sama apa sih? Ya sama dalam arti itu menyembah Tuhan atau Sang Pencipta. Hanya saja banyak yang membedakan cara menyembahnya. Itu yang membedakan cara menyembahnya. Dengan begitu, dengan banyaknya agama dan kepercayaan yang dianut, diharapkan juga nih mempunyai toleransi atau sikap hormat menghormati antara umat beragama lainnya. Nah, sehingga apa sih? Sehingga tuh timbul rasa menghargai. Tujuannya apa? Ya tujuannya kembali lagi untuk dapat memandang agama bahwa agama semua itu sama, tergantung kepada keyakinan diri sendiri, tergantung kepada orang lain, kayak gitu, kepada lebih tepat itu manusianya, kayak gitu. Maka oleh karena itu, mulailah dari usia dini, mulai dari sekarang nih kita harus menanamkan dengan memperkenalkan agama dan untuk mendalami agama yang dianutnya masing-masing. Perlu ya yang namanya ada sikap toleransi. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, sudah terdengar suara saya mungkin? Ya Bu, dengar. Baik. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin sampai saat ini? Jelas. Cukup jelas ya? Yakin ya? Sudah cukup jelas ya? Ya Bu. Untuk mempermudah teman-teman sendiri, saya mau sedikit jelasin ya. Tentang tugasnya sendiri bisa dilihat ya, sebentar saya presentasikan terlebih dahulu. Tadi malah ke close, mohon maaf ya. Menjelaskan ya tentang Google Classroom kita. Sudah pada masuk kan ya di Google Classroom-nya? Jadi gini. Oke, siap. Jadi gini, saya sudah mengupload materi ya di sini berupa Microsoft Word, di mana tuh di dalamnya terdapat beberapa muatan materi berupa muatan materinya tuh ya seperti ini, sebentar ya, masih loading. Itu keragaman agama dan kepercayaan. Di sini sudah dijelaskan secara rinci lebih tepatnya, tapi kurang lebihnya sebenarnya sama apa yang saya sampaikan tadi di presentasi, dan saya yakin sudah pada lihat ya untuk di Google Classroom-nya. Nah, kemudian mohon maaf sedikit lama. Ya, bisa nanti dilihat ya. Nah, ini untuk videonya atau materi videonya, karena saya yakin tidak semua siswa itu literasinya bagus, maka saya sampaikan juga untuk materi videonya ya. Nah, kemudian setelah nanti dapat dipahami, ini bisa langsung diisi juga untuk tugas pemahamannya ya. Biar langsung dikerjakan dan dikumpulkan, karena saya sudah ada tenggat waktunya. Untuk post-textnya sendiri, bisa langsung kita mulai. Ini bisa langsung diakses ya sekarang ya. Kita mulai hari ini ya. Apakah sudah terdengar suara saya di kalian? Baik, kalau gitu langsung ke kuisis ya sekarang.
Dan terima kasih juga untuk waktunya semuanya. Saya rasa cukup ya kurang lebihnya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih semuanya. Oke, baik. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya off ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.